karena kasih anugerah Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dulu yuk. Kita buka Alkitab kita. Hari ini pembacaan kita tertulis di 1 Samuel yang ke-12 ayat yang ke-24. 1 Samuel 12 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita selalu takutlah akan Tuhan dan selalu setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita akan diuji seiring berjalannya waktu. Seperti saat ini ketika masih keadaan tidak memungkinkan untuk sekolah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tetap setia melihat atau menonton video pembelajaran yang di-share oleh teacher-teacher kamu? Apakah kamu setia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan teacher kepada kamu? Pertanyaan itu jawabannya ada di hati kamu sendiri dan kamu jawab sendiri. Amin. Teacher Melda berharap setiap hari kita semakin diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, ini yang menjadi janji kami kepada Tuhan. Kami akan tetap setia kepada Tuhan sampai akhirnya Engkau datang menjemput kami kembali ya Tuhan, untuk ke awan-awan yang permai, kembali ke rumah Bapa. Tuhan, saat ini Kau mengingatkan kami lewat pembelajaran kami, lewat firman pagi hari ini tentang kesetiaan. Tolong anak-anakmu yang ada di rumah supaya mereka boleh memahami apa yang akan mereka pelajari hari ini dan mereka menerapkannya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak semuanya, minggu lalu kita sudah belajar dari pelajaran ketiga tentang beribadah lewat sikap dan tindakan. Hari ini kita akan lanjutkan kepada pelajaran kita yang keempat, membangun kesetiaan kepada Tuhan. Dari kata kesetiaan, anak-anak sudah tahu, oh kira-kira kita akan belajar apa? Tentunya belajar tentang kesetiaan. Tujuan kita belajar tentang pelajaran kita hari ini untuk apa ya teacher? Yang pertama itu, anak-anak boleh melakukan tindakan-tindakan yang termasuk setia. Tindakan seperti apa sih? Setia itu seperti apa? Kalian paham pengertian setia dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Lalu lewat pembelajaran ini anak-anak juga akan memahami contoh tokoh-tokoh Alkitab yang setia, yang patut kita teladani. Dan apa aja sih hal-hal yang patut kita teladani dari tokoh-tokoh Alkitab tersebut ya. Jadi hari ini kita akan mulai dengan yang pertama, pengertian setia kepada Tuhan. Di sini ada cerita tentang Hachiko dan Profesor Hade Saburo. Ini cerita ya. Ini cerita Teacher Melda pernah baca atau pernah tonton ceritanya, nanti anak-anak juga boleh tonton ya. Ini cerita tentang kisah seorang profesor dengan seekor anjingnya. Ini cerita dari Jepang. Jadi profesor ini punya seekor anjing. Kita belajar kesetiaan dari seekor anjing, tanda kutip ya, dari seekor anjing. Jadi si Hachiko ini, nama anjingnya Hachiko. Hachiko ini adalah seekor anjing yang setia kepada majikannya, kepada tuannya. Tuannya itu namanya si Profesor Hade Saburo. Profesor ini
tugasnya apa? Ngajar di sebuah fakultas ya, ngajar anak-anak kuliah ya. Dia tugasnya setiap hari pergi ke kampus, pergi ke lab ya, mengajar. Itulah kerjaan. Setiap hari dia akan pergi, dan ketika dia pergi, setiap hari pergi ke sekolah, ke kampus, balik lagi, dia akan ditemani oleh si Hachiko. Hachiko ini selalu ikut menyertai dia. Ya, Hachiko akan mengantar sampai ke terminal atau mungkin anak-anak belum yang sudah pernah naik kereta api mungkin paham ya, mereka akan pergi ke terminal itu setiap hari. Tapi Hachiko-nya nggak ikut, hanya ngantar sampai terminal itu aja ya. Dia sampai situ, nanti profesornya berangkat, bye-bye gitu ya. Hachiko-nya nunggu di terminal itu sampai profesor itu kembali. Dan ketika kembali nanti profesornya akan sama-sama dengan Hachiko kembali ke rumah. Jadi setiap hari seperti itu, diantar pulang bareng, diantar pulang bareng. Sampai suatu saat si profesornya ini terserang penyakit jantung ya. Dalam kisah filmnya itu dia terserang penyakit jantung, dia sakit dan meninggal. Waktu dia meninggal, bukan hanya istri dan keluarganya yang merasa kehilangan dan sedih. Ternyata seekor anjing yang si Chiko ini, dia juga sedih. Ya, dia sedih, bahkan meneteskan air mata gitu ya. Apa yang dilakukannya? Dia seekor anjing yang setia. Walaupun majikannya udah nggak ada, bayangkan setiap hari selama beberapa tahun sampai akhirnya Hachiko-nya meninggal, mati ya, dia bukan manusia ya. Dia mati, dia tetap setia melakukan rutinitas yang dia lakukan setiap hari. Dia akan pergi dari rumah jam yang sama, pergi ke halte atau ke terminal. Siap itu dia akan tunggu majikannya pulang, dia akan turun dia akan lihat siapa yang turun. Ini kalau dia ditunggu udah bus terakhir, udah kereta api yang terakhir kok nggak ada, tren yang terakhir nggak ada, dia akan pulang ke rumah dengan sedih gitu ya. Besok pagi jam yang sama dia akan datang lagi. Begitulah setiap hari sampai akhirnya dia meninggal. Orang yang ada di bus itu, yang ada di terminal tahu kalau itu adalah anjingnya profesor, karena setiap hari bertahun-tahun mereka selalu bersama. Jadi mereka sedih melihat si Hachiko-nya seperti itu gitu ya. Jadi hari ini kita belajar kesetiaan seperti si Hachiko tadi. Si Chiko ya, Hachiko itu dia setia sekalipun dia binatang, tapi dia setia. Sekalipun tidak ada lagi majikannya, tidak ada lagi tuannya, dia tetap melakukan rutinitas yang sama ya. Jadi bukan berarti kita harus menjadi seperti Hachiko, tapi kita belajar ya, belajar hal yang positif dari apa yang dilakukan oleh si Hachiko. Jadi kita belajar tentang kesetiaan ya. Kesetiaan itu contohnya itu seperti yang diperankan oleh si Hachiko, yang dilakukan dia kepada tuannya. Demikian juga kita kepada Tuhan harus setia setiap hari ya. Semua ciptaan Tuhan seharusnya setia kepada ciptaan atau pribadi yang merawat dan menjaga mereka. Kalau si Hachiko dirawat oleh si profesor, jadi dia setia, dikasih makan, diajak bermain, dia tetap setia akhirnya. Kenapa? Karena dijaga, dirawat dengan baik. Nah, kita sebagai manusia yang menjaga, merawat kita siapa? Ada Tuhan yang menciptakan kita. Kita layaknya harus setia kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah menjaga kita, memberikan kita kehidupan sampai hari ini. Amin. Jadi harus tetap setia kepada Tuhan. Manusia dalam keadaan apapun, senang atau sedih, seharusnya tetap setia kepada Tuhan. Jadi kalau lagi berduka, nggak ada Tuhan Anda, kenapa Tuhan panggil? Contohnya papa aku, yang papanya sudah meninggal, kenapa Tuhan ambil mama aku? Kenapa opung aku dipanggil ke rumah Tuhan? Seperti itu ya. Tapi tidak demikian. Kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap setia. Mau mengalami suka, mau mengalami duka, harus tetap setia kepada Tuhan. Jadi setia itu bahasa Inggrisnya faithful, yang berarti patuh dan taat, berpegang teguh kepada janji ya. Itu arti setia ya, taat. Setia kepada Tuhan berarti taat kepada perintahnya Tuhan. Apalagi tugas yang diberikan oleh wakil-wakil Tuhan di bumi ini. Siapa wakil Tuhan di bumi? Yang pertama adalah orang tua. Setia kepada orang tua, setia kepada pemerintah, setia kepada guru, karena mereka adalah wakilnya Tuhan. Setia kepada pendeta dan kakak-kakak sekolah minggu ya. Jadi kita harus belajar setia kepada mereka. Contohnya apa? Setelah pulang sekolah,
Sebelum bermain, kita langsung mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh guru. Itu namanya setia. Dia tahu tugasnya apa dan akan mengerjakannya. Setia kepada Tuhan juga berarti kita beribadah, menyembah, dan melayani Tuhan. Bayangkan ya, perhatikan. Setia itu berarti beribadah, menyembah, dan menyenangkan hati Tuhan. Contohnya apa? Ketika seharusnya harus berlatih nyanyi di sekolah minggu, tiba-tiba ada sinetron kartun, ada film kesukaanmu, nanti ke gerejanya, nanti sekolah minggunya aku mau nonton dulu. Itu setia nggak? Itu namanya tidak setia. Kalau setia itu udah tahu hari Minggu harus beribadah, sekalipun teman ajak bermain, sekalipun ada hal-hal yang lebih menggiurkan, kita harus tetap setia beribadah. Itu harus dibiasakan. Ibadah itu number one ya anak-anak semua, apalagi kalian sudah kelas 6, harus bisa membedakan mana yang harus, mana yang prioritas, mana yang bisa dinomorduakan. Sebagai anak-anak Kristen, kita harus setia agar semakin banyak karakter Kristen yang juga karakternya bangsa Indonesia ini kita miliki. Jadi marilah kita setia kepada Tuhan dan kepada wakilnya Tuhan di bumi ini. Kita harus menghormati mereka, harus setia kepada tugas-tugas, peraturan-peraturan yang diberikan oleh wakil-wakilnya Tuhan. Orang tua wakilnya Tuhan, apa tugas-tugasmu yang diberikan orang tua? Ayo kerjakan dengan setia. Guru wakilnya Tuhan, apa tugas-tugas yang diberikan? Kerjakan dengan setia. Apalagi pemerintah, mereka wakilnya Tuhan, apa tugas-tugas yang diberikan? Jaga protokol kesehatan, pakai masker, social distancing. Semua harus dipatuhi kalau kita mau selamat, kalau kita mau sehat ya. Lalu berikut ini ada hal-hal betapa pentingnya setia kepada Tuhan. Ada berkat-berkat bagi siapa saja yang setia kepada Tuhan yang tertulis di Ulangan 23 ayat 3 sampai 18, yaitu yang pertama adalah berkatnya bagi kita di mana saja kita berada, baik di kota maupun di desa atau di ladang. Jadi ketika kita setia kepada Tuhan, berkat Tuhan tercurah kepada kita dimanapun kita berada. Amin. Amin. Yang kedua, bagi semua ibu yang mengandung, Tuhan akan memberkati kandungannya. Untuk ibu-ibu yang hamil juga ada berkat kesetiaan. Tuhan akan memberkati kandungannya. Hasil pekerjaan orang tua kita juga akan diberkatinya. Pekerjaan orang tua akan diberkati. Lalu yang ketiga, apa yang dikatakan Tuhan? Memberkati alat-alat yang digunakan untuk bekerja. Ketika kita setia, peralatan pekerjaan, peralatan belajar juga akan diberkati Tuhan. Handphonenya juga akan dibuat Tuhan bagus ketika mengerjakan segala sesuatu dengan setia. Kalau kamu ngirim tugas pasti diberkati Tuhan handphonenya supaya tetap bagus, supaya nggak rusak ya. Lalu memberkati kita ketika sedang melakukan aktivitas di luar maupun di dalam rumah, dimanapun kita berada. Mau di rumah, di luar rumah, kita aman dalam lindungan Tuhan. Lalu mengalahkan musuh-musuh yang mencoba menyerang kita. Musuh-musuh ya, contohnya musuh-musuh yang tidak terlihat, yang sering menggoda kita, ingin melakukan hal-hal yang gak benar. Kita diberikan Tuhan kekuatan untuk berkata say no to dosa, say no to karakter-karakter yang tidak baik, say no kepada ajakan-ajakan yang tidak good ya. Lalu memberkati tempat penyimpanan hasil kerja, memberkati segala usaha, memberkati pekerjaan orang tua kita, apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Menjadikan kita sebagai umatnya yang kudus, apalagi menjadikan kita seseorang yang dapat mengenal Tuhan Yesus kepada seluruh bangsa, menjadikan kita saksinya Kristus. Apalagi janji Tuhan, Tuhan akan memberikan segala kebaikan kepada kita. Kebaikan akan menyertai kita seumur hidup kita. Tuhan akan memberikan kebutuhan kita seperti hujan, tanah yang baik untuk menanam. Lalu kita tidak akan pernah kekurangan. Itu adalah berkat bagi orang yang setia. Kita akan menjadi seorang pemimpin. Anak-anak akan menjadi leader masa depan, pemimpin-pemimpin masa depan. Itu janjinya Tuhan bagi kalian yang setia. Jadi harus setia ya. Setia kepada perintah-perintah Tuhan lewat wakil-wakilnya Tuhan. Amin. Can you do it by yourself? Yes. Teacher Menda percaya kalian semua bisa melakukannya. Kita juga hari ini akan belajar ada beberapa tokoh yang bisa kita teladani dalam hal kesetiaan. Yang pertama itu adalah Tuhan Yesus.
ada ayatnya, nanti anak-anak bisa pelajari, bisa baca. Setia adalah sikap yang telah ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Dia memerintahkan manusia ciptaannya untuk setia. Kalau Tuhan mengatakan, menyuruh kita setia. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah setia. Setia kepada apa? Kepada janji-janjinya. Setia kepada perintah Bapanya yang di surga. Alasannya Tuhan Yesus tidak sama dengan kesetiaan manusia, gitu ya. Jadi di sini ada alasannya. Alasannya apa? Tuhan tidak pernah berhenti setia kepada apa yang telah Dia katakan, dijanjikan kepada kita manusia. Kalau manusia terbalik, justru kita manusia sering tidak setia, bahkan selalu mungkin ya tidak setia kepada Tuhan. Jadi kita yang bisa jawab dalam diri kita masing-masing. Biarlah kesetiaan, kejujuran dimiliki Tuhan itu boleh termeterai dalam hidup kita. Kita menjadi teladan bagi banyak orang karena kita meneladani kesetiaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Tokoh yang kedua adalah Abraham. Anak-anak sudah sering mendengar cerita tentang kesetiaan Abraham kepada Tuhan, yaitu lewat anaknya yang hendak dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan minta anaknya mau dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham melakukannya dengan setia karena Abraham tahu Tuhan yang memberi, terpujilah Tuhan kalau diambil lagi, gitu ya. Dia nggak takut karena yang memberikan Tuhan. Abraham setia menanti janji Tuhan sampai anaknya itu diberikan ya kepada mereka. Sampai di usia tua baru mereka punya anak ya. Usia tua baru Marianya mengandung. Setelah itu apa? Tuhan minta anaknya itu, anak yang dinantikan lama-lama, diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan. Tapi itu pun diberikan oleh Abraham. Betapa setianya Abraham ya. Dia nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Abraham nggak pernah berpikiran negatif tentang rencananya Tuhan dalam hidupnya. Jadi kita juga belajar, anak-anak di rumah juga belajar dari keteladanan, kesetiaan yang diberikan oleh Abraham kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau minta dalam hidup kita, Tuhan nggak pernah minta yang aneh-aneh. Tuhan hanya minta kita melakukan hukum Taurat, melakukan perintah-perintahnya. Jadilah anak yang baik. Lakukan tugas-tugasmu lewat wakil-wakil Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita. Amin. Yang ketiga, siapa tokoh Alkitab itu? Yusuf. Kita juga pernah dengar cerita tentang Yusuf. Yusuf ini juga tetap setia kepada Tuhan. Padahal dia nggak melakukan apa-apa, saudaranya benci sama dia. Dia dibuang di sumur, dia dijual, terus dia dizolimi sama si tante Potifar, difitnah katanya, lalu masukkan ke penjara. Sampai dia mengalami hal-hal yang menyakitkan, sampai Tuhan juga mengangkat dia kembali menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi ada hal-hal yang menyakitkan yang dialami, tapi itu tidak membuat Yusuf meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia mengikuti proses itu, sekalipun menyakitkan, sampai akhirnya dia diberkati sama Tuhan. Amin. Jadi itu ada 3 tokoh-tokoh yang kita pelajari, Yesus, Abraham, dan Yusuf. Dan mungkin ada tokoh yang lainnya, tapi yang kita pelajari hari ini hanya 3 tokoh Alkitab. Kita akan belajar juga tentang bagaimana cara setia kepada Tuhan. Di bawah ini ada, pertama, cara yang harus kita lakukan adalah menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Baca kitab suci, doa setiap hari, bangun hubunganmu. Waktu kamu belajar, komunikasi dengan Tuhan. Waktu kamu lagi mandi, waktu kamu lagi makan, komunikasi dengan Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, itu bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Berarti kita bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan pembacaan firman Tuhan. Meluangkan waktu untuk berdoa. Lalu percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan berpikiran negatif kepada Tuhan. Percaya, sekalipun mungkin apalah Tuhan ini katanya janjinya begini-begini, kenapa yang terjadi malah ini, gitu ya. Jadi pagi hari ini kita belajar supaya percaya kepada janjinya Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, masa depanmu, cita-citamu, percayakan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, cara setia yang harus kita lakukan adalah memiliki tekad untuk setia kepadanya, sehingga dalam keadaan susah pun kita tetap setia. Harus ada tekad. Yang pertama tadi menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, lalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, memiliki tekad untuk setia. Jadi itu salah satu integritas diri, harus tetap, pokoknya aku harus setia, pokoknya aku harus jadi anak yang baik, pokoknya aku gak mau nyontek, pokoknya aku harus mengerjakan tugas tepat pada waktunya, pokoknya aku gak mau melawan orang tua. Tanamkan dalam dirimu. Ya harus ada tekadnya supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Amin.
Yaitu pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Pengertian setia, setia itu apa? Berarti patuh dan taat, faithful dalam bahasa Inggrisnya. Kita belajar juga berkat-berkat yang kita terima ketika kita setia. Ada banyak berkat Tuhan kepada kita. Tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan, Tuhan Yesus, Abraham, Yusuf, dan bagaimana cara supaya setia, membangun hubungan dengan Tuhan, apalagi percaya kepada Tuhan dan punya tekad untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya ada di halaman 49 ya, halaman 49. Tugasnya ada dua. Yang pertama ini, nanti kalian fotokopi, lalu kalian gunting, lalu kalian susun puzzle ini, disusun. Setelah disusun, kamu ceritakan lewat video sederhana ini gambar apa? Gambar apa yang kamu temukan setelah ada puzzle itu? Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kamu karena kita sebentar lagi mau UH yang kedua, buat rangkuman dari pelajaran bab yang keempat ini, membangun kesetiaan kepada Tuhan. Buat rangkumannya minimal 1 halaman. Tugasnya ada 2 ya, kalau ke kelas 6. Buat minimal 1 halaman rangkuman, lalu ini difotokopi, lalu kamu susun puzzle-nya, ceritakan lewat video singkat gambar apa yang kamu temukan di sini. Lalu ada pesan apa yang kamu temukan lewat gambar yang kamu sudah susun. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai. Berkati semua anak-anak yang di rumah supaya mereka belajar menjadi anak-anak yang setia lewat tokoh-tokoh Alkitab, belajar setia dari Engkau, belajar setia dari kisah hidupnya Abraham dan juga Yusuf. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka supaya mereka juga bisa membangun hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka bertekad untuk setia dan mereka percaya kepada Tuhan. Berkati orang tua mereka, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.